dulu, santai aja. Baru juga mulai acaranya, masa udah marah-marah aja sih? Kalau rumbai di lehernya mengembang seperti itu tandanya dia lagi merasa terancam teman. Terbuka seperti payung. Itulah sebabnya sobat otan yang dibilang mirip Dilophosaurus ini disebut juga soa payung. Oh alah, pantesan. Ternyata ada si kadal panana datang. Tapi kan dia datang baik-baik tuh sob. Kamu malah nyambut pakai emosi gitu. Walau sama-sama kadal, ternyata secara karakter soa payung lebih emosian teman. Berbeda dengan kadal panana yang lebih kalem dan santuy. Soa payung termasuk hewan yang waspada. Dia selalu merasa terancam kalau ada sesuatu yang mendekatinya. Nah, mengembangkan rumbai di lehernya jadi salah satu cara pertahanannya untuk menakuti musuh. Tujuannya supaya dia terlihat lebih besar. Ada-ada saja kamu sob. Yang sabar ya kamu Panana. Walau kalian bersaudara, sama-sama dari Papua. Si soa payung kayaknya lagi gak mau main bareng kamu. Sobat otan yang bernama latin Chlamydosaurus kingi ini merupakan hewan asli dari tanah Papua. Walau dia termasuk hewan arboreal atau yang kesehariannya menghabiskan waktu di atas pohon, dia juga senang main di darat kok. Kadang cari makan, kadang juga cari tempat panas untuk berjemur. Sama dengan jenis kadal lainnya, soa payung juga termasuk hewan berdarah dingin, yaitu hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Makanya nggak heran kalau dia senang panas-panasan kayak gini. Hal ini yang jadi pemicu soa payung rawan untuk diburu. Lagian bukannya diam-diam di tempat sejuk, malah terang-terangan tampil di tempat terbuka. Di alam liar, keberadaannya semakin langka, susah banget ditemuin. Makanya dia jadi salah satu hewan yang dilindungi pemerintah, jadi nggak boleh dipelihara sembarangan. Beruntung banget nih Otan bisa jumpa kamu saat ini sob. Namanya juga hidup di atas pohon, pasti jago manjat dong. Dengan jari panjang dan cakarnya yang tajam, dia bisa dengan mudah dan cepat memanjat pohon berbatang besar sekalipun. Wede, mau nyaingin Otan deh kamu sob. Urusan makanan gak cuma berburu serangga. Sobat Otan ini juga bisa makan buah dan daging sebagai makanan tambahan atau extra food. Jadi gak jarang dia juga turun ke darat untuk berburu makanan utama maupun makanan tambahan yang dibutuhkannya. Juga Otan bilang, tahu aja kamu sob kalau di bawah ada makanan enak. Tapi mereka kan masih lucu-lucu gitu sob. Kamu tega mau jadiin mereka santapan makan siang juga? Otan gak tega liatnya. Ya ampun, lahap banget. Sampai si baby tikus kamu beneran telan bulat-bulat. Ini terjadi karena soa payung gak mampu untuk mengunyah makanan yang dia makan. Giginya kecil-kecil. Jadi kalau ketemu makanan enak kayak gini, langsung aja seketika dia makan dengan cepatnya. Rakus juga ya kamu sob. Kayaknya beneran lapar ya. Kebanyakan marah-marah sih di awal. Teman di rumah tahu nggak? Meskipun soa terlihat galak dan bawaannya emosian mulu, dia juga punya jurus langkah 1000 loh untuk kabur. Perhatikan deh. Lucu ya? Yang tadinya nyeremin, tapi pas lihat kamu lari, gemesin banget sob. Coba Om Editor, diulangi adegan larinya pakai slow motion dong.
Uniknya, kadal ini lari hanya menggunakan dua kaki bagian belakangnya saja. Kemanapun dia melarikan diri, pasti arahnya ke pepohonan. Karena pohon dia jadikan sebagai tempat perlindungan. Cie, berduaan aja nih. Boleh kali Otan ikut gabung ke sana? Teman di rumah ada yang bisa bedain nggak? Mana sua betina dan mana sua yang jantan? Nih Otan kasih tahu. Secara fisik terlihat jelas si jantan lebih besar ukurannya dibanding si betina. Rumbai leher pada sua jantan juga lebih lebar jika dibandingkan dengan sua betina. Baik sua jantan maupun betina akan selalu waspada dan sangat hati-hati saat mereka merasa terancam. Ada suara-suara. Suara apa ini? Kok sepertinya menyeramkan ya? Suara kayak di sini, bukan bambu ya? Otan asing deh dengan suara ini. Jangan-jangan suara hantu. Kabur! Ini kok tim si Otan sudah tahu ada suara aneh malah dicari sumber suaranya sih? Cari penyakit ini namanya. Teman, sekedar tips nih untuk kalian. Jika berada di hutan mendengar suara misterius, jangan dicari ya. Karena bisa bermula dari situ kita akan tersasar. Tapi untung saja kali ini tim si Otan didampingi oleh warga sekitar yang tahu seluk-beluk hutan. Shh, sepertinya kita sudah menemukan sumber suara tadi, teman. Ternyata bukan ini pelakunya, teman. Kalau ini sih ayam hutan. Suaranya tentu saja berbeda dengan suara yang kita dengar tadi. Sudah yuk kita pulang saja. Otan deg-degan nih nemenin kalian. Jadi suara siapa ini? Kok makin lama makin menakutkan ya? Ih. Oh iya itu. Kalian lihat apa sih? Kok Otan gak melihatnya? Tolong kasih jarak kakak-kakak. Oh alah, ternyata benar ini pelakunya, teman. Nyaring banget sih suara kamu, Sob, sampai terdengar ke dalam hutan. Iya, Otan kenalin dulu nih. Dia adalah burung ruak-ruak, atau bisa juga disebut kareopadi, teman. Tapi gue kayak nggak nyampe nih. Gue turun sawah aja ya. Gue dapet. Mantap kak, jangan kasih kendor. Tapi burung ini termasuk burung pemalu, teman. Oleh karena itu kita harus perlahan untuk mendekatinya supaya tidak kabur. Oh iya, tahu nggak kenapa Otan tadi merinding? Karena di beberapa daerah suara ruak-ruak menjadi mitos bahwa itu adalah suara roh jelmaan. Tapi untung saja itu cuma mitos. Tapi cukup buat Otan takut juga sih. Kita kenalan dulu yuk sama hewan yang memiliki suara misterius ini. Burung ruak-ruak yang memiliki nama latin Amarornis vinicurus merupakan spesies burung yang termasuk dalam keluarga Rallidae. Pada umumnya, si ruak dapat dijumpai di rerumputan, rawa, sawah, hutan bakau, bahkan parit pinggir jalan.
Mereka termasuk burung air pemakan serangga dan ikan-ikan kecil. Jadi jangan heran kalau mereka gemar berada di tempat yang berair. Ruak-ruak sebenarnya merupakan sahabat petani, teman. Mereka membantu memakan hama yang berada di lahan sawah seperti ini. Tapi saat ini keberadaan si ruak tidak seperti dulu. Ia sangat sulit dijumpai akibat perburuan liar yang masif. Para pemburu biasanya menjual ruak-ruak untuk menjadi bahan konsumsi. Cara berburunya menggunakan jaring, seperti yang dilakukan paman-paman ini. Menjaring ruak tidak hanya dilakukan saat malam hari saja, teman. Terkadang saat pagi atau sore hari juga bisa dilakukan, karena mereka sudah mulai aktif. Untuk mengundang ruak-ruak datang, paman biasanya menggunakan suara tiruan melalui speaker yang dibawanya. Sob, jangan datang ke sini. Kalian sedang dijebak. Benar saja, teman. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjaring sobat totan ini. Dengan durasi sekitar 1 jam saja, para pemburu sudah berhasil mendapatkan 2 burung. Sebenarnya ancaman kepunahan si ruak tidak melulu karena perburuan liar, teman. Tetapi karena berkurangnya lahan sawah untuk mereka mencari makan. Apalagi sawah yang ada sekarang sudah tercemar bahan kimia seperti pestisida yang membuat sobat totan ini ikut mati. Malangnya nasib kamu, Sob. Yuk teman, kita sama-sama menjaga lingkungan mulai saat ini dan seterusnya ya. Teman, tahu nggak kalau si ruak ini memiliki kemampuan berlari yang cepat? Apa? Kalian nggak percaya? Oke, kalau begitu, Kak Rifan dan Kak Oyin akan membuktikannya. Sudah siap semuanya? Loh, kok si ruak sudah berlari duluan sih? Kejar! Ayo, kejar terus sampai dapat. 2 lawan 1 nih. Masa kalah sih kalian? Maafkan Otan ya, bukannya bantu malah tertawa. Habisnya kalian lucu banget sih. Sepertinya si ruak sudah kehabisan tenaga nih, makanya dia menyerah. Benar-benar usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya berhasil. Kenapa ya? Burung ini kok tidak terbang? Ia malah berlari dengan kecepatan penuh. Yuk kita bahas sambil lihat detail anatomi kakinya. Loh. Kok malah ada burung ruak yang bertengkar sih? Sob, ada apa ini sebenarnya? Tolong ceritakan ke Otan. Oh, jadi itu permasalahannya. Si ruak-ruak tidak terima kalau wilayah teritorialnya dimasuki oleh ruak-ruak lain, teman. Jadi yang punya wilayah marah dan merasa terancam. Ia menyerang dengan cara mematuk kepala si lawan. Jika salah satunya sudah merasa kalah, ia akan menundukkan kepala seperti ini. Tapi kok ruak satunya nggak bergerak ya? Ini kamu mati atau pura-pura mati? Sob, bangun Sob. Otan mohon jangan mati dulu. Perjalanan kamu masih panjang. Ya ampun, ternyata si ruak pura-pura mati, teman. Otan tertipu deh. Padahal sudah sedih-sedihan tadi. Mengapa si ruak lebih memilih berlari daripada terbang? Sebenarnya, ruak-ruak memiliki kemampuan terbang, tapi tidak terlalu tinggi, teman.
Pada saat siang hari, burung ruak terbang hanya ala kadarnya saja, seperti menyeberangi parit atau selokan yang rendah. Ia lebih senang untuk berjalan santai sambil mencari makan. Hal ini dikarenakan struktur tulang kakinya yang dapat menopang tubuhnya dengan sempurna. Rata-rata unggas memiliki 3 buah ruas tulang pada jarinya. Sedangkan si ruak-ruak memiliki 4 ruas. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah berjalan pada permukaan apapun. Selain itu, kakinya yang jenjang juga membuat mereka mudah berlari. Satu lagi nih keunggulan dari si kaki ruak ini, yaitu keseimbangan. Nah, ini salah satu contohnya. Ia bahkan dapat berdiri tanpa terjatuh di atas kepala Kak Oyin. Mantap, sob! Selain jago berlari, si ruak juga jago berenang, teman. Ya iyalah, kan dia termasuk kategori burung air. Sekilas kalau melihat ia berenang seperti bebek ya. Teman, ruak biasanya berenang untuk mencari makan, seperti ikan-ikan kecil atau serangga air. Oh iya, dia juga mampu untuk menyelam untuk mencari mangsa loh. Cakep! Buka mulut yang lebar. Nyam 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 nyam. Cukup sekali gigitan aja, semangka langsung hancur berkeping-keping. Cakep. Apa? Masih kurang? Ya deh, Otan masih punya buah melon nih, sob. Ayo buka mulut lagi yang lebar. Seger kan buahnya? Jadi ya, kalau cuma hancurin melon atau semangka gini mah kecil. Sepertinya Bingo dan Septi gak rela kalau buah-buahannya bersisa. Sampai ludes gitu, sob. Otan mau tebak-tebakan. Ada yang tahu berapa berat badan si Bingo dan Septi? Apa? Iya, hampir betul. Bukan ratusan kilogram lagi, teman. Kalian pasti gak menyangka, sobat si Bingo ini beratnya mencapai 1,3 ton loh. Sedangkan Septi berbobot 1 ton. Kalian berat sekali ya. Teman, apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar nama sobat Otan ini? Apa? Besar? Terus? Berkulit tebal? Nah, ngomong-ngomong soal kulit tebal, sobat Otan ini memang punya lapisan kulit setebal 6 cm loh. Otan jadi penasaran nih, dengan kulit setebal itu, kira-kira si Kudanil peka akan sentuhan gak ya? Kali ini si Paman Yana sudah mengambil beberapa helai bunga rumput. Ayo Paman, kita samperin si Bingo dan Septi yang lagi asik makan. Sekarang Paman Kiper akan menggelitiki si Kudanil. Shh, jangan berisik ya teman-teman. Ternyata si Bingo udah mulai merasa terganggu. Geli ya, sob? Wah, mentang-mentang lagi asik makan sampai gak peduli gitu, sob. Coba sekali lagi, Paman. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, kulit Kudanil ternyata tetap peka meski dengan sentuhan halus sekalipun. Cakep!